Kata istri, "Bang, dah habis cintaku sama abang." Ada orang seperti itu. Dah habis aku tak cinta lagi sama abang. Kok begitu Adinda? Iya, begitulah. Kesabaranku dah habis, cintaku sudah tak ada lagi. Sudah habis, karena itu ceraikanlah aku, Bang. Oh, nggak bisa. Hak cerai itu harus dari suami, dari istri nggak bisa. Kalau begitu aku bayar sama abang. Berapa abang minta bayaran? 10 juta. Iya, aku tak punya kalau uang 10 juta, Bang. 1 juta biarlah kau ceraikan aku. Diterima oleh suaminya. Maka itu namanya khuluk. Khuluk itu tolak tebus. Jadi bisa istri menceraikan suami melalui tolak tebus. Bisa rupanya tolak tebus. Itu yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Yang keenam, zihar dalam keadaan marah. Jadi tahu-tahu istrinya itu sudah diziharnya. Ini tidak ada budaya Indonesia, tidak ada. Zihar ini budaya Arab. Kalau dia sudah berang, apa berang itu, Bu? Berang itu apa? Marah besar. Kalau berang-berang, marah besar. Sebetulnya berang-berang itu nama jenis binatang yang nangkap ikan dalam hari. Banyak berang-berang. Tapi kalau di Sumatera Barat, kalau berang-berang itu artinya marah-marah, maka tidak adalah berang-berang di Sumatera Barat. Diganti nama berang-berang dengan kucing air. Kucing nangkap ikan, tapi di dalam air. Itu bahasa kucing air itu katanya kalau perangainya. Tapi kalau hewannya, itulah berang-berang itu. Berang dengan berang beda ya. Nah, dia saking marahnya kepada istrinya, "Kau ini seperti ibuku." Itu zihar namanya, menyerupakan istri dengan ibu. Tetapi kalau yang diserupakannya itu sikap yang tidak lahir, itu tidak termasuk zihar. Misalnya kedipan matamu seperti kedipan mata ibuku, itu tidak zihar. Tapi kalau matamu seperti mata ibuku, itu zihar. Zihar itu artinya yang zahir-zahir. Suaramu seperti suara ibuku, itu tidak masuk zihar. Yang masuk zihar itu punggung, mata, tangan, kaki. Tubuhmu seperti tubuh ibuku, itu zihar. Itu tidak ada di Indonesia. Itu budaya Arab. Saking marahnya, "Kau ini seperti ibuku." Itu namanya zihar. Itu laknat itu. Artinya takkan digauli lagi dia. Sama dengan ibunya, takkan dia sentuh. Dalam artian pergaulan suami istri, itu berang dia, marah besar. Itu tidak terjadi di Indonesia, itu di Arab, itu budaya zihar itu. Tapi kalau ada juga di Indonesia, itu dicegah. Jangan sampai terjadi menyerupakan istri dengan ibu kandungnya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, murtad salah satu pihak. Itu otomatis batal itu. Sedang pernikahan indah-indahnya, tahu-tahu tergoda dapat beasiswa ke luar negeri, dapat 500 juta. Tapi syaratnya harus murtad dari agama Islam. Dapat 500 juta, kau sekolah di luar negeri. Nah, dia katakan kepada istrinya, "Adinda, abang dapat beasiswa S3 ke luar negeri, 500 juta. Aku masuk agama lain." Nah, begitu dia masuk agama lain, otomatis batal pernikahannya. Wa may yartadid minkum, siapa saja orang yang murtad
di antara kamu, baik istri yang murtad maupun suami, maka pernikahannya otomatis batal. Nah, terus pernikahannya batal itu kalau tidak ada izin dari wanita. Nah, jadi dinikahkan saja, nggak ada izin darinya, itu batal pernikahannya. Jadi kalau mau menikahkan anak gadis atau orang siapa, harus minta izin kepada dia. Kalau tidak, pernikahannya batal. Nah, cuma izin itu ada dua macam. Ada izinnya itu langsung, umpamanya namanya si Minci. Minci, iya, kamu ini akan dinikahkan. Tuh Siti Fatimah, ya, kamu akan dinikahkan Fatimah. Boleh? Iya Pak. Nah, kata iyanya itu izin dari dia, bolehlah dinikahkan. Fatimah, aku nikahkan engkau. Nah, dengan siapa yang laki-laki itu ya? Umpamanya laki-laki itu namanya Ahmad, aku nikahkan engkau dengan anak gadisku Fatimah namanya, dengan mas kawin atau mahar 1 buah mobil Avanza. Tunai dijawabnya. Itu antara tunai dengan dijawab oleh laki-laki tadi, boleh ada jeda waktu sedikit, tapi tak boleh diantarai dengan yang lain. Tak boleh ada ucapan lain. Hanya beri kesempatan bernapas untuk menjawabnya, tak boleh selingan. Langsung dijawab, aku terima nikahnya dengan mas kawin atau mahar 1 buah mobil tunai. Sah kata saksi, sah. Ya. Nah, jadi apabila tidak ada izin dari wanita itu, nikahnya otomatis batal. Izin ada dua macam tadi. Ada izinnya langsung ucapannya, ya boleh. Ada izin yang kedua, apa? Dia tenang-tenang saja. Fatimah, ya, ini pengantin mempelai laki-laki sudah datang, sudah siap. Wali nikah juga sudah siap. Sekarang kamu akan dinikahkan. Boleh? Diam saja dia. Diamnya seorang gadis untuk dinikahkan itu namanya izin, boleh. Tapi kalau dia memberontak, enggak, itu jangan. Tapi kalau dia diam saja, itu namanya boleh. Ada kaidahnya yang mengatakan bahwa diamnya seorang gadis akan dinikahkan, as-sukutu, dia diamnya itu adalah tanda boleh. Itu dia. Beda dengan janda. Orang janda menikahkan, Mak Jando, kau kan nikah kolai, diam saja dia, itu nak boleh dinikahkan. Harus diminta ucapan ketegasannya, karena dia sudah pernah menikah. Tapi kalau belum pernah menikah, diamnya saja sudah menunjukkan setuju. Tapi kalau dia saibun itu artinya sudah pernah menikah, maka dia harus diminta ketegasannya. Nah, itu izin, ya. Kemudian nikah itu batal. Yang ke-8 itu adalah tanpa saksi. Udah nikah, iya, di mana? Di pesantren. Kiai itu. Saksinya siapa? Tidak ada saksi. Walaupun di pesantren, walaupun kiai yang menikahkan, kalau tidak ada saksi, batal nikahnya. Ada kejadiannya? Ada. Kami sudah nikah di pesantren katanya. Masya Allah. Di Jawa ya kejadiannya. Di Riau tidak ada. Orang Riau baik-baik semua. Alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada saksi, saksi itu harus berapa? Saksi itu haruslah orang merdeka, bukan budak. Saksi itu harus orang dewasa, tidak boleh anak kecil. Dan saksi itu harus laki-laki. Perempuan boleh, kalau tidak ada laki-laki boleh. Tapi satu orang laki-laki itu harus digantikan oleh 2 wanita. Ya, saksinya 2.
Dua laki-laki, tidak ada juga, jadi 4 wanita menjadi saksi. Sama dengan harta waris begitu juga. Lidzakari mislu huzzil unsayain, bagi satu laki-laki 2 bagian dari wanita. Itu. Lanjut.